Halo, selamat datang dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini bersama saya Mang Ipay dari Suara Kecil Channel. Oke, kali ini saya bikin video di sebuah perkebunan sawit ya yang ada di Kalimantan Barat. Video ini saya buat atas keresahan saya ya, mungkin saat saya melihat suatu berita di media sosial ya yang akan saya tampilkan di sini. Beritanya menyangkut tentang sebuah tambang ilegal ya yang mungkin dirazia oleh pemerintah setempat, tambang emas ilegal ya. Oke, di sini di berita yang saya tampilkan itu ada beberapa poin ya yang saya ingat ya. Ada 2 poin lah setidaknya. Di situ mungkin terdapat berita yang menindaklanjuti berita yang viral dan atas alasan kelestarian lingkungan. Oke, dari poin pertama tentang viral dulu ya. Berarti selama ini ya kasus-kasus yang tidak viral mungkin tidak bakal ditindaklanjuti, mungkin harus viral dulu ya. Itu yang sangat ironis ya dari penindakan hukum di negara kita ini. Dan yang kedua, apabila alasannya tambang ilegal di razia karena alasan pelestarian lingkungan, terus kenapa nih perkebunan sawit yang jelas sama-sama merusak lingkungan tidak dirazia? Dan di sini saya akan tampilkan juga bersamaan ya dampak dari tambang ilegal dan perkebunan sawit. Bila alasannya itu karena perusakan lingkungan, sama-sama merusak lingkungan. Perkebunan sawit dan tambang ilegal itu sama-sama merusak lingkungan. Tapi kenapa yang dirazia itu cuma tambang ilegal? Mungkin alasannya bisa disangka dengan karena tidak berizin. Oke, apabila merusak lingkungan harus berizin, berarti yang merusak lingkungan dengan izin itu tidak akan dirazia. Kenapa penindakan hukum di negara kita tuh seperti itu ya? Ini hanya pertanyaan saja ya, mungkin bukan saya tidak setuju dengan raja itu, atau saya setuju, atau saya menyetujui tambang ilegal, atau tidak menyetujui tambang ilegal, atau saya menyetujui tentang perkebunan sawit atau tidak setuju, bukan karena itu. Tapi ini hanya pertanyaan saya, keresahan saya, kenapa yang dirazia itu hanya sepihak gitu, apabila alasannya karena merusak lingkungan. Toh yang di PT Freeport pun yang di Papua itu tambang ilegal, bukan tambang ilegal, mungkin dia berizin, tuh sama-sama merusak lingkungan, tapi kenapa tidak dirazia gitu? Ini mungkin karena keresahan saya, hati saya aja. Mungkin teman-teman yang punya jawabannya bisa dituliskan di kolom komentar. Mari kita berdiskusi, karena ini channel untuk berdiskusi ya, bukan untuk berdebat. Karena ini keresahan hati saya aja sih sebagai masyarakat kecil. Hukum kenapa seperti itu? Harus tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kenapa kalau oligarki yang merusak lingkungan itu tidak dirazia juga? Kalau hanya razia itu alasannya karena pelestarian alam dan lingkungan gitu. Dan saya mungkin punya saran juga ya untuk pemerintah yang ingin merazia tambang ilegal itu, kenapa tidak dikasih izin aja gitu? Toh mereka juga menambang ilegalnya itu di tanah lahan mereka sendiri gitu. Itu yang tanah mereka, yang terserah mereka dong mau dilakukan aktivitas apapun di sana, karena itu tanah mereka. Dan tetap harus ada izin untuk tambang ilegal, ya kasih aja izin, tapi dengan catatan prosedur-prosedur yang ditentukan oleh pemerintah gitu. Berikanlah izin apabila itu ditambangnya di tanah mereka sendiri, asal jangan di hulu-hulu sungai itu yang bikin air-airnya jadi keruh gitu kan. Bisa seperti itu. Dan bagaimana prosedurnya untuk tambang emas itu untuk mendapatkan izin? Kenapa tidak disosialisasikan kepada pengusaha tambang itu untuk membuat izin dulu gitu? Asal ada jaminan diizinin gitu kan. Jangan cuman tanpa izin tapi mereka mengajukan perizinan tapi tidak diizinkan gitu kan. Mungkin itu sedikit saran saya dari saya. Dan untuk penindakan lanjutan hukum itu kenapa harus viral dulu baru ditindaklanjuti gitu kan? Kalau tidak viral
maka tidak ditindaklanjuti begitu. Dan untuk merazia untuk alasan pelestarian lingkungan harus adil dong. Semua yang merusak lingkungan harus dirazia juga, mau berizin ataupun enggak gitu kan. Kalau untuk alasannya itu, kenapa harus kepada masyarakat kecil gitu kan? Mungkin kan di sana mereka ada yang menggantungkan hidup di sana, mencari nafkah di sana gitu. Toh kan pemerintah yang berjanji membuka lowongan kerja 18 juta itu kan sampai sekarang belum ada realisasinya apapun gitu kan. Jadi wajar dong masyarakat tuh mencari uang di tanah airnya sendiri. Karena ini tanah air rakyat Indonesia, bukan tanah air pemerintah gitu kan. Ini tanah air rakyat sendiri gitu kan. Kenapa seolah-olah rakyat itu melakukan aktivitas apapun harus ada izin, dan jika masyarakat mengajukan izin juga belum tentu kan diizinkan. Apabila mungkin harus ada pelicinnya, mungkin seperti itu. Mungkin sebagian dia mengajukan izin harus ada uangnya dulu, makanya masyarakat untuk males gitu kan mengurus izin apapun itu. Mungkin pemerintah harus evaluasi deh dari segi perizinan dan mengayomi masyarakat gitu kan, agar masyarakat juga kan teredukasi apabila pemerintahnya memberikan sosialisasi bagaimana mengurus perizinannya, tambang ilegalnya agar menjadi legal gitu kan. Ini hanya keresahan saya aja sih, bukan karena saya tidak menyukai pemerintah. Tidak, saya begini karena saya menyayangi pemerintah Indonesia gitu kan. Semoga ada evaluasinya lagi buat para aparat juga yang menindaklanjuti kasus-kasus itu kan, tidak harus viral dulu gitu kan. Seharusnya tindak aja gitu kan, kalau misalkan ada laporan gitu kan, perusahaan lingkungan dari masyarakat sekitar yang terdampak gitu kan, harusnya ditindaklanjuti aja langsung, tidak harus menunggu viral gitu kan. Kalau untuk menunggu viral sih aduh susah banget ya. Jadi buat apa ada laporan gitu? Ya udah, kalau ada kasus apa-apa kita bikin video aja. Ya syukur-syukur viral, kalau enggak gimana? Ya begitulah. Itu cuma keresahan saya saja sih untuk membuat video ini. Semoga ada dari rekan-rekan pemerintah yang menonton ya, mungkin ya penyampaian saya mungkin hanya sebatas ini ya, seadanya aja ya mungkin, tapi kan poin-poinnya mungkin pemerintah juga mengetahui ya kenapa gitu kan. Adillah dalam hukum, seperti itu. Untuk teman-teman yang punya saran ataupun pendapat bisa ditulis di kolom komentar, kita berdiskusi, karena ini video hanya untuk berdiskusi ya, karena di sini saya bertanya kenapa, bukan saya berargumentasi yang tidak jelas ya, karena saya bertanya sebagai seorang masyarakat gitu kan yang mungkin belum tahu apapun. Jadi saya mengajukan kita berdiskusi di kolom komentar. Semoga saling tercerahkan juga kan. Oke, terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.